Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan, puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami rindu hari lepas hari hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu, semakin bertumbuh pula kami mengenal akan Engkau lebih dalam. Terima kasih, berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, jamah hati kami, supaya yang kami pelajari hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memperbarui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal yang banyak ditulis oleh Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, raja yang bijaksana. Pada pagi hari ini kita buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah sebuah pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Ya, hati itu kan dalam diri kita merupakan sentral, ya, pusat, tempat di mana emosi dan perasaan. Emosi apa? Emosi atau perasaan gembira, perasaan sedih, ya. Keadaan batin yang dalam, keadaan batin yang sangat begitu dalam, mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu kan biasanya kita ungkapkan, ya, terpancar dari wajah kita. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi happy, orang akan melihat dari pancaran wajah kita. Hati berarti tempat pusat dalam hidup kita, di mana waktu kita melihat lalu dilanjutkan ke otak dan mulut kita mengungkapkan atau menyatakan bagaimana perasaan isi hati kita, ya. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kok bisa hati yang gembira adalah obat? Ya, saya saja kalau migrain, saya akan minum teh panas dengan sedikit gula, lalu saya menjadi sembuh. Itu juga saya nggak pakai obat tapi saya sembuh. Atau nyuremasil untuk tulang-tulang yang ngilu-ngilu, itu kan juga obat. Nah, hati yang gembira adalah obat. Dikatakan obat itu kan ada yang sirup, ada yang pil, macam-macam bentuknya, ya, tergantung kebutuhan kita. Obat ada yang racian juga, macam-macam, ya. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa dikatakan manjur? Sangat bermanfaat. Hati yang gembira berarti letaknya di hati itu harus sukacita. Nah, kalau hati kita lagi happy, hati kita lagi dipenuhi damai sejahtera, biasanya kita akan mempunyai sinergi yang positif, ya, mempunyai energi yang positif yang kita keluarkan lewat sikap kita. Bagaimana orang lain melihat kita lagi banyak masalah, bisa dilihat dari sikap kita. Orang ini lagi sedih atau lagi bahagia. Oleh karena itu kan penting, ya, ternyata untuk kita menjaga hati. Menjaga hati. Lalu di sini dikatakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan berarti tulang kita mulai kering, kropos.
Tapi itu bukan maksud saya dengan mengatakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi di sini artinya adalah pada saat kita mengalami perasaan tertekan, perasaan yang begitu mencekam dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, maka kita menjadi pesimis dan itu mempengaruhi dalam diri kita. Untuk kita fight lagi, semangat lagi, sangat mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang kalau sudah tidak punya semangat, tidak mempunyai gairah hidup, maka dia menjadi lunglai, maka dia menjadi pesimis. Apapun yang dilihat, dia berpikir hal itu sulit, hal itu tidak mungkin. Karena sudah pesimis terlebih dahulu, semangatnya sudah nggak punya, ya juangnya sudah nggak ada. Semangat untuk melayani Tuhan mulai berkurang, dan itu tentu mempengaruhi dalam kehidupannya, semangat yang patah. Oleh karena itu, Raja Salomo menuliskan ini, mengingatkan kepada kita bahwa Amsal 17 ayat yang ke-22 ini adalah untuk kita bisa menjaga keseimbangan emosional kita dan berusaha hidup dengan sukacita. Hidup dengan sukacita. Susah sukacita karena saya lagi banyak, saya sendiri ya, bukan orang lain, saya lagi punya cicilan, ada tanggungan keluarga di kampung, badan saya juga sering capek-capek. Itu kan merupakan yang bisa menghambat sukacita saya, ya. Sehingga saya tidak bisa lagi bersukacita, karena di dalam otak saya, pikiran kita selalu berpikir negatif. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya begitu percaya di dalam pujian dan penyembahan itu gitu mempunyai kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Nah, bukan sekedar itu ditulis atau bukan sekedar itu dinyanyikan, tetapi tentu sang penulis ini sudah berpengalaman sendiri dengan pujian, sehingga dia menuliskan lirik-lirik lagu seperti itu berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita dengar mungkin suara kita falas, mungkin kalau di note gitu donya nggak jelas, suara kita tidak sebagus orang lain, suara kita tidak bisa menjatuhkan burung yang didahan turun ke bumi. Tapi Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita untuk memuji Tuhan. Bagaimanapun ya, kesungguhan hati kita itulah yang diperhatikan, yang diperdulikan, yang dihargai oleh Tuhan. Niat, keinginan kita untuk memuji dan menyembah, dan itulah yang akan menyembuhkan tulang-tulang kita, yang akan mengobati pikiran kita yang lagi suntuk, yang akan mengobati rasa penat kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu waktu kita memuji, kita harus percaya bahwa setiap pujian yang kita keluarkan dari mulut kita akan mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita praktekkan setiap hari. Waktu kita memasak, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, biarlah pikiran kita diisi oleh pujian dan penyembahan Tuhan untuk mengagungkan Tuhan, dan kita melihat pengaruh positif kuasa dari pujian dan penyembahan akan kita rasakan, dan kita akan menjadi penggemar ya, penggemar dalam memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama
belajar praktekkan hal yang terkecil dalam kehidupan kita, dan saya percaya setiap orang bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, dan setiap orang bisa menyembah Tuhan bagaimanapun yang keluar dari mulut kita. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang dipuji dan disembah, karena Dia memang layak mendapat tempat tertinggi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami, tetapi kami juga sering lupa bahwa Engkaulah yang patut kami tinggikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami segala kesombongan, keangkuhan yang tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami. Tuhan, angkatlah, singkirkan itu. Tetapi kami undang Engkau bertata dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami senantiasa mengagungkan, mulut kami senantiasa melantunkan pujian bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Amin, haleluya.